Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjay Gun Shop. Kali ini saya pegang salah satu unit Predator yang punya ukuran tabung OD38 dengan ukuran lingkar tabung OD38. Pastinya unit ini bisa diandalkan terutama untuk bagian keiritannya dan juga untuk kualitas dari akurasinya. Untuk unit ini adalah unit Predator OD38 dengan chamber monolight seperti ini, dan jadi salah satu unit yang paling dicari pada masanya. Unit ini punya masa tersendiri di mana dia sangat populer karena sangat terkenal untuk bagian dari kualitas, keiritan, dan juga power untuk berburu. Mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, unitnya adalah Predator OD38 monolight. Jadi unitnya itu seperti ini. Yang saya pegang ini ya. Untuk chambernya, chambernya persis chamber unit Predator bocap seperti yang ada di belakang kita. Oh ya, unit Predator bocap 500cc sudah ready kembali ya. Kita sudah menuin lagi untuk bagian etalase bawah. Jadi buat teman-teman yang pengen cari unit Predator Predator bocap 500cc dengan pengerjaan semi CNC, kita siap kirim untuk unitnya. Atau mungkin barangkali di bulan depan kalau ada bagian untuk promonya, bakal saya segerakan untuk videonya. Oke, mari kita bahas dulu untuk unit ini, monolight OD38. Unit ini jadi salah satu unit yang bisa banget teman-teman andalkan terutama untuk penggunaan buruan big game. Unit Predator dari dulu memang sebenarnya ditujukan untuk penggunaan buruan big game. Jadi ukuran buruannya itu yang ukuran gede seperti B2 dan seukurannya. Paling enak saya kasih contoh B2 saja, soalnya hama yang paling sering terjadi yang nyerang perkebunan warga itu memang kebanyakan B2. Kalau daerah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu kebanyakan babi hutan. Kalau di Jawa sudah jarang, kecuali memang tempatnya itu dekat dengan area seperti hutan-hutan jati. Kalau nggak gitu, memang tempat itu dari dulu memang terdapat banyak populasinya. Dan bahkan di samping rumah saya pun juga sudah nggak ada buat yang namanya babi hutan dan lain sebagainya. Yang hewan-hewan buruan dengan ukuran besar itu sudah bisa dikatakan punah. Lebih banyak buruan biawak kalau teman-teman sekitaran rumah saya yang cari untuk unit-unit senapan ya. Itu penggunaan lebih ke biawak sama musang. Oke. Untuk unit ini sangat cocok untuk buruan big game karena dia punya yang namanya power, dan juga untuk bagian dari larasnya dia yang panjang. Jadi untuk larasnya ini panjangnya itu di 60 cm. Jadi dengan power yang gede, laras yang panjang seperti ini, unit ini pastinya punya titik akurasi yang bisa teman-teman andalkan. Untuk unit ini kalau penggunaan big game ya, saya lebih sarankan untuk big game itu di 30-40 meteran paling jauh. Karena big game itu memang mengandalkan dari powernya yang kenceng, dan karena powernya yang kenceng itu tadi, kita harus benar-benar ngecek untuk kualitas larasnya. Kalau larasnya itu benar-benar bagus, maka hasilnya itu bakal juga bagus. Kalau kualitas larasnya kurang, itu pun nanti juga bakal mempengaruhi dari hasil buruan teman-teman nantinya. Jadi setiap melakukan pengiriman, maka dari itu kita lebih fokuskan ke akurasinya dulu ya daripada pengiriman langsung. Soalnya kita juga takut ketika penggunaan di sana ternyata ngacak. Bahkan untuk penggunaan unit yang sudah diakurasi dengan baik, kalau di sana salah penggunaan mimis, itu biasanya juga berbeda untuk hasilnya. Oke, kita lanjut ke bagian tabungnya. Untuk tabung dari unit ini pakai tabung bahan duralium ya. Bahan duralium OD-nya 38, dan untuk bagian dari pengisian, unit ini maksimal pengisiannya seperti unit-unit kuningan. Ya, persis. Memang mentoknya di 2600 PSI untuk unit yang ini. Ya selisih 50 PSI-an lah sama yang kuningan. Karena unit ini masih belum disarankan untuk penggunaan pengisian di atas 2500 PSI. Karena memang dari molekul logamnya itu memang berbeda dari unit-unit monel. Kalau monel itu kan percampuran antara dua logam kan, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau unit duralium ini biasanya dia itu lebih kekurangannya itu memang kekurangan dari bagian kekuatan tabungnya sih. Sebenarnya duralium itu bagus juga untuk bagian dari kekuatannya. Dia itu untuk kekuatan bisalah diadu dengan unit-unit monel, tapi untuk bagian pengisiannya dia yang belum kuat.
seperti Monel. Oke ya. Untuk pengisian dari unit ini pastinya menggunakan coupler, dan untuk couplernya posisinya ada di sebelah kanan dari unitnya seperti ini untuk couplernya. Untuk mano ada di bagian depan seperti ini. Oke ya. Nah, kita lanjut ya. Unit ini pastinya sangat cocok juga buat teman-teman yang ingin melakukan pemasangan bipod, karena ini frame ini difungsikan memang digunakan untuk tujuan bipod. Ini buat framenya itu bahannya dari plastik ya, dari plastik ABS. Jadi untuk penggunaan tetap kita sarankan berhati-hati, jangan dipaksa untuk pemasangannya dan pelepasannya. Soalnya kalau plastik itu memang tidak sekuat dengan bahan-bahan besi seperti unit ini yang ada di belakang ini. Ini kan besi, berbeda dengan yang ini. Untuk frame ini sekaligus jadi salah satu pembalut tabungnya, sehingga ya sebagai safety juga, bagian dari safety unitnya ini. Terus untuk bagian cincin laras juga sudah terpasang seperti ini, jadi untuk getaran juga sudah sangat berkurang dari unit ini. Untuk monolight, seumpama dibandingkan dengan unit Predator dengan chamber monoblock atau tumpuk untuk chambernya ya, kalau power lebih ke tumpuk daripada yang monolight, tapi untuk kestabilan angin dan sirkulasinya di dalam chambernya lebih disarankan ambil yang monolight daripada monoblock. Soalnya monoblock itu kencengnya pas anginnya gede ya, kencengnya pas anginnya gede, sedangkan ketika anginnya sudah berkurang pastinya buat power juga semakin berkurang. Kalau yang unit ini bisa diandalkan karena dia termasuk unit-unit stabil. Untuk pengeluarannya dia stabil. Kalau seingat saya paling kecil untuk unit ini satu pengeluaran itu di 60 PSI-an satu kali pengeluaran. Paling gede di 80 bisa. Nanti tergantung teman-teman buat nyeting, buat bagian setelan powernya. Oke ya, karena chambernya monolight, unit ini juga bisa dibandingkan untuk kualitasnya dengan unit bocap, tapi untuk keiritannya lebih ke bocap daripada yang unit ini. Terus untuk bagian adaptor ini juga bisa dilepas nanti teman-teman. Ini ada rel tele bawaan di bawah, ukurannya sama 11. Jadi nanti teman-teman kalau seumpama nggak seneng pakai adaptor seperti ini nanti bisa dilepas. Lalu untuk unit ini pastinya sudah terpasang cancel kokang. Ini bisa kiri kan? Ini kalau gini, ini kalau kiri, ini kalau kanan. Oh iya, seperti itu tadi. Terus unit ini juga cocok buat teman-teman digunakan untuk belusukan karena dia nggak terlalu panjang. Kalau menurut saya ini nggak terlalu panjang sih. Iya, nggak terlalu panjang kalau dimasukin ke tas ya. Kecuali kayak unit yang di atas saya, ini karena nggak kelihatan. Dia sebenarnya lebih panjang di atas daripada ini ya. Terus untuk dari bobot, unit ini juga termasuk bobot ringan daripada unit OD38 yang monoblock. Saya akui sendiri lebih ringan yang ini. Dikit banget selisih 0, sih 0, berapa gram gitu buat selisih dari beratnya ya. Oke, unit ini salah satu kelemahannya itu adalah di bagian harganya. Dia lebih mahal dari harga yang monoblock. Kalau yang monoblock itu harganya di 2,6. Kalau yang unit monolight ini rata-rata harganya di 2,6 ke atas. Bisa di 27, bisa di 2,8 juga buat harganya. Karena memang dari kualitas yang diberikan dari unit monolight seperti ini, pastinya juga harga pastinya lebih naik dikit. Seperti yang di video sebelumnya, Mouser yang CNC itu pun juga harganya lebih naik dikit karena pengerjaannya sudah pakai CNC. Baik di bagian pengerjaan chambernya maupun di bagian ukiran, di bagian popornya dia juga sangat berbeda, sangat rapi untuk yang CNC daripada yang penggunaan manual ya, untuk penatahan manual dan untuk proses pembuatan yang manual itu juga beda. Oke, kayaknya segini saja buat teman-teman. Ini harganya 2,8 ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Untuk kelengkapan nanti sudah ada. Untuk pengiriman kita bisa COD, bisa transfer, nanti tergantung teman-teman pengennya nyamannya seperti apa untuk pembayarannya. Oke, segini saja kayaknya sudah cukup sih. Next video mungkin kalau teman-teman punya saran yang bisa kita jadikan konten, mungkin nanti bisa saya lanjutkan ke dalam sebuah video seperti ini kurang lebih ya. Oke, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.